Selamat pagi Pak Nabil dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis krisis reputasi Doklab Pick a Venue yang saya kaji dari perspektif manajemen krisis serta strategi komunikasi pembangunan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mikael Gerneli Cahyadi dari kelas 44512 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana suatu insiden kecil yang viral di media sosial dapat memberikan dampak besar terhadap reputasi sebuah brand yang sudah cukup populer di Jakarta. Lalu, latar belakang krisis. Kasus Doklab ini bermula pada tahun 2024 ketika sebuah video beredar luas menampilkan seekor tikus berada di etalase toko Doklab Pick a Venue. Video tersebut langsung viral karena masyarakat menganggap hal tersebut sangat tidak pantas untuk industri makanan, terutama karena Doklab dikenal dengan citra yang premium dan higienis. Lalu krisis ini memicu berbagai bentuk reaksi publik, mulai dari rasa jijik, kekecewaan, hingga tuntutan agar toko tersebut ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa di era digital, perusahaan memiliki reputasi yang sangat rapuh dan dapat rusak hanya dalam hitungan menit. Lalu slide berikutnya, dampak di media sosial. Kita semua tahu ya, bahwa media sosial itu merupakan tempat yang mempunyai kekuatan amplifikasi yang begitu luar biasa. Nah, pada kasus ini, video tersebut menyebar dengan begitu cepat melalui platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Lalu dalam waktu singkat, ribuan pengguna sudah menonton dan memberikan komentar. Sebagian besar komentar bernada negatif, menyindir, dan bahkan mengecam tokoh tersebut. Sentimen publik berubah drastis dari positif ke negatif dalam waktu yang singkat. Lalu dampak lain yang muncul adalah rusaknya citra Doklab, brand yang sebelumnya dikenal premium dan eksklusif berubah menjadi brand yang dipertanyakan standar kebersihannya. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun rusak hanya dalam waktu berjam saja. Lalu slide berikutnya, teori yang digunakan adalah teori SCCT. Nah, untuk menganalisis bagaimana perusahaan merespon krisis ini, saya menggunakan teori SCCT, yaitu Situational Crisis Communication Theory dari Timothy Combs. Teori ini menjelaskan bahwa respon komunikasi perusahaan harus disesuaikan dengan jenis krisis dan seberapa besar tingkat tanggung jawab yang diberikan publik kepada perusahaan. Lalu, krisis Doklab masuk dalam kategori accidental cluster, yang berarti krisis ini itu terjadi karena kelalaian operasional dan bukan tindakan yang disengaja. Dalam kategori ini, strategi yang paling tepat adalah menunjukkan empati, meminta maaf, dan memberikan tindakan korektif yang jelas. Dengan teori SCCT, kita tuh bisa melihat bagaimana strategi Doklab dalam mengatasi hal tersebut sudah tepat atau belum dalam merespon kejadian ini. Lalu slide berikutnya, respon awal Doklab. Setelah video viral, Doklab itu mengambil beberapa langkah awal. Yang pertama adalah mengeluarkan klarifikasi publik melalui akun media sosial mereka. Dalam klarifikasi ini, mereka menjelaskan bahwa toko langsung ditutup sementara untuk pembersihan menyeluruh. Lalu langkah kedua adalah dengan mengeluarkan permintaan maaf terbuka kepada pelanggan dan masyarakat. Permintaan maaf ini penting untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan empati. Kemudian, mereka juga menunjukkan transparansi dan dengan mengatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi internal untuk mencari tahu bagaimana insiden ini bisa terjadi, bagaimana tikus tersebut bisa masuk ke dalam toko, apalagi memakan makanan yang ada di etalase mereka. Langkah-langkah ini termasuk respon yang cepat, namun sebagian publik masih meragukan kejujuran dari perusahaan ini. Lalu slide berikutnya ada strategi rebuild posture. Setelah respon awal, Doklab masuk ke fase pemulihan reputasi dengan menerapkan rebuild posture strategi sesuai dengan teori SCCT. Ada beberapa tindakan yang mereka lakukan.
Yang pertama, audit kebersihan menyeluruh oleh pihak ketiga. Nah, ini dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa pembersihan itu dapat dilakukan secara objektif dan bukan hanya klaim sepihak. Lalu yang kedua, di sini ada pelatihan tambahan kepada seluruh karyawan. Fokus pelatihan ini itu adalah standar kebersihan, penanganan makanan, serta pencegahan hama agar tidak ada entitas lain yang masuk ke dalam toko. Lalu yang ketiga, di sini ada peningkatan pengawasan rutin. Doklab ini kemudian memperketat inspeksi kebersihan di seluruh cabang dan bekerja sama dengan tim kebersihan profesional. Lalu yang terakhir, di sini ada peningkatan pengawasan rutin. Doklab kemudian memperketat inspeksi kebersihan di seluruh cabang dan bekerja sama dengan tim kebersihan profesional. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki sistem internal agar insiden serupa tidak terulang lagi. Lalu slide berikutnya ada corrective action dan akuntabilitas. Nah, corrective action ini adalah langkah nyata untuk memperbaiki kesalahan. Dalam kasus ini, Doklab melakukan berbagai tindakan teknis dan administratif demi menjaga standar kualitas. Namun, respon publik terhadap corrective action ini cukup beragam. Ada yang mengapresiasi karena perusahaan terlihat transparan, namun ada juga yang tetap skeptis dan masih menghubungkan merek tersebut dengan insiden tikus sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan reputasi itu tidak instan. Bahkan setelah melakukan perbaikan, perusahaan membutuhkan waktu, konsistensi, dan bukti nyata untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Lalu slide berikutnya, pelajaran untuk industri makanan atau industri F&B. Ada beberapa pelajaran penting dari kasus Doklab yang relevan untuk semua pelaku industri makanan. Pertama, kesiapan manajemen krisis yang sangat penting. Perusahaan ini harus memiliki SOP yang jelas dan tim krisis yang siap bertindak dengan cepat. Kedua, standar kebersihan harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam industri makanan atau industri F&B, sedikit saja kelalaian itu dapat berdampak fatal bagi reputasi perusahaan. Lalu yang ketiga, komunikasi yang jujur dan terbuka sangat penting. Konsumen ini lebih menghargai perusahaan yang mau bertanggung jawab daripada yang mencoba untuk menutupi masalah yang mereka sendiri alami. Lalu yang keempat, tindakan nyata lebih kuat daripada sekedar pernyataan. Publik ini ingin tahu nih, ingin melihat bukti kalau perusahaan ini benar-benar melakukan perbaikan. Nah, setelah itu slide selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Doklab melakukan respon yang cukup cepat dan transparan dalam menghadapi krisis reputasi. Mereka mengakui kesalahan dan meminta maaf dan melakukan serangkaian tindakan untuk memulihkan kepercayaan publik. Krisis ini tuh menunjukkan bahwa meskipun sebuah insiden dapat merusak reputasi, tapi perusahaan tetap dapat bangkit jika melakukan strategi komunikasi dan tindakan operasional yang tepat. Lalu slide berikutnya, rekomendasi. Beberapa rekomendasi itu dapat diberikan kepada Doklab. Yang pertama, mengembangkan budaya perusahaan yang lebih kuat dalam hal kebersihan dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi positif secara konsisten di media sosial. Lalu yang ketiga, membuat konten edukasi tentang kebersihan untuk meyakinkan publik. Lalu yang terakhir, di sini ada menjalin kerjasama dengan lembaga independen untuk audit kebersihan kebersihan berkala. Nah, rekomendasi ini tuh bertujuan agar krisis serupa bisa dicegah dan reputasi dapat pulih secara jangka panjang. Lalu sebagai penutup, kasus Doklab ini mengajarkan kita bahwa krisis bukan hanya tentang menghadapi masalah, tetapi juga bagaimana perusahaan merespon, belajar, dan berubah dari masalah yang sudah mereka alami. Dengan strategi komunikasi yang tepat, tindakan operasional yang konsisten, krisis dapat berubah menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan dan kredibilitas merek. Terima kasih dari presentasi saya.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.